Puji Tuhan. Haleluya. Pada siang hari ini kita patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena waktu ini adalah waktu yang Tuhan izinkan. Kita barang tentu sekali kita sudah mempersiapkan diri menghampiri Tuhan, karena kita bukan memandang manusia tetapi memandang Allah. Maka karena kita sudah siap sedia mempersembahkan yang terbaik, kita percaya kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Kita boleh dengan sungguh-sungguh menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Waktu ini, kesempatan yang baik ini Tuhan izinkan bagi saya, bagi kita untuk beribadah. Maka kita pergunakanlah menjadi kemuliaan hormat bagi Tuhan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan, untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji, memuliakan Tuhan. Ku hampiri tatamu, tempat kudusmu Tuhan. Haleluya. Ku hampiri tatamu, tempat kudusmu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur pandang kemuliaan-Mu Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap kekuatanku, mau mengasihi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sedang menghampiri tata kudusnya Tuhan. Kita meninggalkan seluruh hidup kita yang tidak berkenan, tetapi mengundang hadiratnya Yesus yang kudus. Itulah yang berkenan akan boleh menghampiri kita lewat pujian ini kepada Allah. Hidup kita akan semakin berkenan. Kita angkat pujian ini. Ku hampiri tatamu, tempat kudusmu Tuhan. Haleluya. Hampiri tatamu, tempat kudusmu Tuhan. Sujud dan tersungkur pandang kemuliaan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku.
bersatu dalam doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Ke hari ini kita tetap percaya oleh kekuatan dan pengurapannya lah menyertai kita, mendoakan seluruh hidup kita yang boleh datang beribadah. Bahkan pujian-pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kiranya diurapi dengan luar biasa. Hambanya Bapak Sintua NS terus memimpin kita berdoa. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Sai sol hotu silang mi, Yesus ingat aku. Bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kembali kami sampaikan siang hari ini atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami. Kami boleh menyadari Tuhan betapa Engkau luar biasa dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan hari ini Tuhan satu kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami Tuhan untuk boleh bersatu berkumpul Tuhan di tengah-tengah rumah doa ini, untuk boleh menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan pada saat hari ini. Dan kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami sampaikan akan boleh sampai di hadirat Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya
yang akan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah persekutuan kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan yang hadir akan boleh diurapi dan diberkati oleh Tuhan, akan boleh merasakan jamahan yang luar biasa daripada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang luar biasa. Persekutuan kami yang sangat sederhana ini Tuhan, yang jauh dari kesempurnaan akan boleh Tuhan sempurnakan lewat Roh-Mu yang kudus yang akan boleh turun mengurapi seluruh umat-umat Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa Allah kita pada saat ini, yang boleh memberikan kita sukacita, kemenangan, bahkan hari-hari yang Tuhan menjagai setiap langkah kita sepanjang minggu. 6 hari kita diizinkan beraktivitas, dan hari ini adalah hari yang ke-7. Kita boleh datang bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hanya Yesus yang mengenal pribadi saya. Dia Allah yang sungguh melihat hati dan hidup kita semua. Dia bawa kita untuk lebih dekat lagi mengenal Dia. Maka biarlah setiap kerinduan kita akan boleh dinyatakan dalam seluruh hidup kita. Kita angkat pujian ini seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Hatiku tak
Puji Tuhan. Haleluya. Kita hari ini siap bersukacita, bertepuk tangan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian dari bahasa Batak. Aina yang malua hosian dosam, gogo mudarni tuhatai. Lagi bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Kami undang umat Tuhan, Bapak hamba Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Panggilannya
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin karena dingin ya. Sekali lagi puji Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus pacu semangat adrenalin kita untuk boleh menghampiri Tuhan, supaya roh kita menjadi roh yang menyala-nyala. Kita bersyukur tadi di dalam ibadah kita ada hal yang baru, ada kaum ibu yang menjadi singer. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, itu hal yang sangat positif. Kita doakan supaya ibu-ibu yang lain juga yang rindu melayani Tuhan boleh terlibat, bahkan kaum bapak juga yang rindu boleh melayani Tuhan. Tuhan boleh merindukan kita mempersembahkan yang terbaik yang kita punya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kesaksian saudara kita tadi, Monang Tinambunan dengan Mariati Borusinaga, hari Sabtu, hari Senin tanggal 7 Desember. Saya mengatakan itu kepada mereka supaya lebih cepat bersaksi, supaya kita boleh melihat waktu maratawada yang bisa ikut ke sana, saudara. Satu hal yang kita rindukan seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini, kalau selama ini ada sukacita atau ada mungkin duka cita, masih belum nampak kita sebagai satu umat Tuhan, belum maksimal maksud saya. Jadi harus kita bangun itu. Jadi kalau ada seperti ini undangan pesta ataupun duka cita di tengah-tengah kita, kita harus menunjukkan bahwa kita satu di dalam Tuhan. Kita harus sama, kita harus dukung, kita harus topang. Kalau nanti Bapak Ibu, anak-anak kami pemuda tidak bisa ikut ke sana, hari Minggu setelah mereka sampai di sini bisa kita buat juga cara seperti biasa. Kita salam mereka di tempat ini, yang pasti semua kita boleh saling menopang di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan bagi kita, saya akan baca satu ayat dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata yang tidak asing lagi bagi kita. Dikatakan di sana, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Firman Tuhan mau berbicara kepada kita hari ini, membangun mezbah bagi Allah. Hari Minggu yang lalu sudah disinggung ini di tengah-tengah kita, saudara. Bagaimana kita boleh tetap melihat mezbah kita di hadapan Tuhan, membuat api itu tetap ada, sehingga Tuhan boleh menyalakan apinya di situ, dan kemurahan Tuhan tetap ada bagi kita. Dalam banyak ibadah, mungkin pernah kita berkata, "Nggak enak ibadah ini," gitu ya. Nggak seperti biasa ibadah ini. Kurang enak musiknya. Atau ini dan itu, gitu ya. Ada hal yang kurang menurut kita, saudara. Mungkin semua kita pernah mengalaminya, mengatakan seperti itu, baik dalam hati, baik juga diucapkan kepada teman-teman. Saudara kasih dalam nama Tuhan, secara kedagingan itu bisa kita benarkan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada hal yang perlu kita koreksi di dalam kehidupan kita. Kenapa bisa terjadi? Adakah ibadah itu sesungguhnya Allah tidak hadir di situ? Yesus pernah mengatakan, 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita koreksi dalam kehidupan kita, kalau kita boleh merasa ada seperti itu yang kurang, kok nggak biasanya, kok nggak enak gitu ya. Yang perlu pertama kita koreksi adalah diri kita sebenarnya. Jangan-jangan rohmu sudah redup. Jangan-jangan mezbahmu sudah porak-poranda, saudara. Bukan ibadahnya yang salah, kaunya yang salah. Kau tidak dalam posisi yang siap datang kepada Tuhan.
Karena enaknya ibadah itu seolah-olah kau ditentukan oleh perasaanmu, oleh moodmu, oleh keberadaanmu. Tadi katakan 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika sesuatu hal aneh di dalam dirimu tentang ibadah itu tidak seperti biasanya, koreksi dulu dirimu. Jangan-jangan mesbahmu yang sudah porak-poranda, saudara. Pengkhotbah Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-4 ayat yang ke-17, ayat yang terakhir di sana dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau pergi ke rumah Tuhan. Jagalah langkahmu. Itu yang sering kita tidak sadari, saudara. Saudara datang, saudara pikir engkau mendapatkan kepuasan di sana yang luar biasa. Hanya itu, tidak ada yang lain. Ayolah ke gereja, biar damai hati ini. Ayolah ke gereja, supaya seperti ini. Jagalah langkahmu. Coba baca, ada yang dapat? Ya. Ya. Memperhatikan lebih daripada. Karena motivasinya tadi sudah tidak benar. Di sini sering disampaikan dalam ibadah kita, saudara, ketika kita boleh datang ibadah, kita tidak seperti datang ke mall, ke Carrefour, untuk boleh belanja menyenangkan hati, untuk boleh memuaskan pikiran, stres di rumah, lalu ayo jalan-jalan. Bukan seperti itu ke gereja, saudara. Orang datang ke gereja, saudara datang, saya datang ke gereja yang pertama, saudara mau mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara mau memuliakan Tuhan. Saudara membuat korban syukurmu kepada Tuhan, ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Itu tujuanmu datang ke gereja. Sehingga apapun sesungguhnya kondisi ibadah itu tidak akan membuat engkau menilai, menjudge ibadah itu tidak enak. Tidak, saudara. Saya mau contohkan. Kalau saudara pergi ke tempat seseorang yang saudara senangi, yang saudara kompaki, yang saudara kagumi, yang saudara senangi lah ya, yang engkau senang dengan dia gitu. Apapun kondisinya, pasti engkau terima. Ya, yang rumahnya kotor pun, paling engkau bilang, tahe, songonom mana? Paling mungkin seperti itu. Kalaupun lama tidak disuguhkan teh kepadamu, ya udahlah, nggak apa-apa. Pasti capek dia. Pasti ada perasaan, pikiran, memahami. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pasti. Tapi kalau kau pergi ke sesuatu, ke tempat, ke orang yang dari rumah pun kau tidak sejahtera lagi, sampai di situ, kayak mana pun keadaannya, boleh, udah palai. Disuguhkan pun kau yang enak, terus bahar, weh. Kalau katakan orang pun enak ya makanannya, mana enak, itu aja pun. Karena moodnya pun kau dari rumah sudah beda, saudara. Contoh sederhana ya. Maka demikian juga kita di hadapan Tuhan. Itu makanya Salomo mengatakan, jaga langkahmu. Perhatikan langkahmu kalau kau pergi ke rumah Tuhan. Tujuanmu apa? Motivasimu apa? Kau sudah diberkati sepanjang minggu. Kau datang mau ngapain? Nuntut berkat lagi? Hanya nuntut berkat? Salah, saudara. Kau mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan, terpujilah Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu, berkat-Mu luar biasa. Itu, saudara. Maka rohnya memenuhi pikiran dan hatimu, maka engkau semakin dilipat gandakan damai sejahtera, berkat-Mu akan terus mengalir. Puji Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Jadi jaga, membangun mesbah di hadapan Allah itu sangat penting.
terlebih di akhir zaman ini, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, ingat, saya katakan, kalau engkau punya penilaian kok gini, kok gak enak gitu ya, lihat dulu, koreksi dulu dirimu. Jangan-jangan kaunya yang tak beres, sayanya yang tidak siap. Saya datang sudah mood yang tidak jelas. Saya datang sudah dalam motivasi yang tidak betul. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang kita sembah, yang tidak pernah menyia-nyiakan kedatangan kita kepadanya, yang tidak pernah membuat kita kecewa ketika kita datang kepadanya. Tidak pernah, saudara. Asal kita boleh membuka hati, merendahkan hati, dengan jujur kita datang, seperti dikatakan oleh pengkhotbah itu tadi. Jadi kalaupun engkau datang dengan persoalan, dengan masalah, dengan kebencian, datang kepada Tuhan, itu harus bisa kau singkirkan. Karena kau datang mau dipulihkan, mau diberkati. Firman Tuhan, sesi yang pertama tadi berkata tentang sahabat sejati. Allah itu sahabat yang kekal. Dia sangat peduli kepada kita. Dia 24 jam ada bagimu. Kapanpun engkau mau memanggil dia, dimanapun engkau, maaf di toilet pun, jam 2 pagi pun, dia ada bagimu. Telinganya tetap mendengar. Dia tidak seperti sahabat dunia ini. Adapun sahabatmu di dunia ini sekompak apapun, tidak ada bandingannya itu. Tidak ada. Karena dia ada bagimu, saudara. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, jangan pernah jaga jarak dengan dia. Saya katakan tadi, jangan ketika engkau berantem dengan suamimu, lalu Tuhan kau jauhkan. Jangan ketika engkau punya persoalan dengan suamimu, dengan istrimu, lalu engkau menjauh dari Tuhan. Salah. Justru engkau mendekat kepada dia. Tuhan, ada persoalan seperti ini. Karena dia tempat curhat yang sangat luar biasa, yang mendengar apapun keluhan, yang tidak pernah menghakimi engkau. Tidak pernah. Karena penghakiman itu nanti, saudara. Hai pemuda, jangan karena engkau berantem dengan pacarmu, lalu engkau jauh dari Tuhan, lalu kau musuhi Tuhan. Apa salah Tuhan terhadapmu? Ya? Apa salah Tuhan terhadapmu? Justru kau mendekat kepada Tuhan. Karena itu perlu kita bangun mesbahnya terus. Kita bangun. Engkau punya persoalan dengan pekerjaanmu, lalu Tuhan kau salahkan? Tidak bisa, saudara. Ingat tetap firman Tuhan. Di dalam semua proses itu, firman Tuhan mengatakan Allah mendatangkan kebaikan. Allah mendatangkan kebaikan. Allah bekerja di situ. Jadi jangan kambing putihkan Tuhan itu dalam hidupmu. Seolah Tuhan yang salah. Kau yang berantem, Tuhan kau salahkan. Kau salahkan dalam arti engkau tidak datang ke gereja, engkau malas berdoa. Salah, saudara. Justru makin kejar dia. Tuhan, jangan biarkan pertengkaran ini berlarut-larut. Ya? Jangan biarkan persoalan ini berlarut-larut. Selesaikanlah. Karena dia mampu menyelesaikan. Ketika dia mampu menjamah hatimu, menjamah orang yang tempatmu tadi persoal, kan udah kelap, selesai. Tapi kalau kau jauhkan dia darimu, iblis akan datang, belibasnya, saudara. Kompor 3 sumbu teh, kompor 16 sumbu akan membakar engkau, habislah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bangun mesbah. Karena Tuhan itu Allah yang benar. Coba kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan baca bagi kita, saudara. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15 tentang kebangkitan kita. Saya baca mulai dari ayat 12 dijelaskan sebenarnya, tapi ayat 29 saja saya baca ya, ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan,
Mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, hal itu kukatakan supaya kamu merasa malu. Paulus menegaskan saudara, bahwa iman yang saudara miliki itu iya dan amin. Keselamatan yang dijanjikan Tuhan bagimu itu nyata. Berkat yang dijanjikan bagimu itu ada. Kehidupan penyertaannya bagimu itu jelas ada. Paulus sampai mengatakan saudara, jika itu tidak ada, ya, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau tidak betulnya Tuhan itu, Allah itu sahabat kita, yang menolong kita, yang memberkati kita, sama aja kita dengan orang lain. Udah kita bangun pagi-pagi, kerjakan suka-suka, minum, setelah itu pada waktunya kita akan mati juga. Dia katakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus ingin menegaskan saudara, ketika Tuhan telah menyatakan itu bagi saudara dan saya, kita imani, hati-hatilah supaya jangan ada satu pribadi, satu oknum pun yang mencoba mengambil itu dari hidupmu, mengambil janji itu dari hidupmu, mengambil berkat itu dari hidupmu, mengambil persahabatan dengan Allah itu dari dirimu, oleh karena nafsu, oleh karena keinginan, oleh karena pergaulanmu yang kau banggakan dan yang lain. Hati-hati, kata Paulus. Puji Tuhan. Pergaulan sesat, ya, yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Jangan ada yang mengambil itu daripadamu, itu baiknya. Yang kebaikan itu, yang diberikan kepadamu itu benar. Angkatlah, raihlah, tahankanlah, bangunlah dirimu di situ sampai maksimal Tuhan berbicara, berkata bagimu selama kita hidup. Saya katakan kepada pemuda, yang sering terjadi bagi kita ketika kita memahami berkat Tuhan, luar biasa Tuhan itu, luar biasa berkatnya, kami telah menerimanya begini dan begono. Udah situ aja sampai, hanya gitu aja, hidupnya stagnan. Ya udah itu adalah bagiannya. Sebenarnya bukan, saudara. Kalau engkau memahami Tuhan itu dengan segala berkatnya di dalam dirimu, di dalam rumah tanggamu, kejar terus, upgrade terus imanmu, upgrade pelayananmu, upgrade hidupmu dengan segala persembahanmu, maka Tuhan akan mengupgrade juga berkatnya bagimu. Jangan pernah puas di situ. Jangan hanya mengatakan luar biasa berkat Tuhan, kami begini, terima kasih Tuhan, udah selesai. Jangan. Masih ada berkat-berkat yang belum disingkapkan bagimu, yang menjadi bagianmu, yang telah dijanjikan. Harus kau raih itu. Bagaimana kau meraihnya? Tingkatkanlah. Jangan puas di situ. Orang Kristen sering di situ, saudara, stagnan. Ya udah itulah bagianmu. Gak naik-naik lagi tuh. Iba jabarmu. Apa yang sesuatu nggak gurang ngain yang leno na tuh. Gurang ngain yang petunjuk na tuh. Sehingga kau mengatakan bah. Kedua hal lebih bah. Mulai hati Tuhan. Mulai hati Tuhan. Saya. Masih banyak, saudara. Jika kita harus mengupgrade-nya, kejar. Ketika Tuhan sudah mulai membuka pintu itu sampai lebar-lebar, saha usai sudah. Jangan pernah berhenti. Karena itu jangan lihat, saya katakan jangan lihat berkatnya. Lalu kau puas di situ, lihat apanya, sumbernya masih ada yang belum, dicumpahkan. Ah, itu kejar. Tingkatkan ibadahmu, katakan upgrade.
pelayananmu, ibadahmu, pujianmu. Bangun terus mesbahmu. Bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Paulus mengatakan, "Ai bolos toho de yagu lu janai hami. Tai manangan bayi taburum, mati nama sugut tidak." Itu aja hidup kan? Kalau waktunya mati ya mati. Gak ada yang bisa menolaknya. Tapi sebagai orang yang percaya, kita punya janji yang berbeda, saudara. Kita punya berkat yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia ini, yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Berkat Tuhan itu manisnya berbeda, nikmatnya berbeda, bertahannya berbeda. Kalau berkat dunia ini mungkin isi caloho terkena ngamago. Songon tu pura-pura nama tombok katanya kan, kepada kantung yang bocor. Berkat Tuhan itu tidak seperti itu, saudara. Dia menetap, dia akan boleh memenuhi seluruh hidupmu, memberkati seluruh orang di sekelilingmu. Itulah berkat Tuhan, bukan sekejap mata, karena Tuhan hadir di situ, saudara. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan berbicara tentang mesbah hari ini bagi kita, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, bagaimana mesbah itu dibuat. Allah membuat satu peraturan, saudara, dalam membuat mesbah. Apa itu? Mesbah itu kalau terbuat dari tanah nggak ada masalah, dari batu nggak ada masalah, tapi jangan pernah dipahat katanya. Dia harus polos. Dia harus polos. Apa artinya, saudara yang kasih dalam Tuhan? Ketika kau datang kepada Tuhan, tidak usah pakai syarat-syarat. Tidak usah pakai syarat-syarat. Tidak usah ukurkan dirimu minggu yang lalu dengan ukuran yang lebih tinggi. Harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, baru datang kepada Tuhan. Tidak. Mesbahmu itu apa adanya saja. Itu makanya dikatakan dimanapun, di toilet pun engkau siap. Dia siap mendengarkan engkau. Karena dia Allah yang memiliki ukuran seperti itu, saudara. Orang udah halak sudah berminggu alang disanggulkan. Hati, halo ibu-ibu kami, anak gadis, kenapa nggak gereja? Nggak ada bajuku. Iya, masa nggak ada bajunya? Jadi yang selama ini dipakai apa? Selama ini nggak pakai baju. Harus baju baru terus, harus baju cantik. Ibu-ibu ditunggu-tunggui suaminya, hai dia no, ada sanggul, ada sanggul, nalain naik dope. Apa yang ngelajah pos, si pendenggan, nangi, aku tinggal homaho, tinggal nama taima, malah sanggul. Boleh naik marsanggul ho denggan. Budari na itu patu pawmui, masanggul kusugut. Sipan, saya lajai posonon. Mulai baju denggak ko, satu na itu sedia konomui. Sabtunya itu sediakan bajumu, sepatu muka. Jangan lagi udah jam 10, waduh sepatuku belum disemir, berbutak busek lagi, dicuci pula lagi. Kapan keringnya? Ah udahlah, minggu depan lah kita ke gereja. Bisanya itu. Baiknya Tuhan itu katanya kan. Jadi kau salah gunakan kebaikan Tuhan. Emang perlu sepatumu itu. Kalau terlalu perlu, persiapkan sebaik mungkin. Kalau enggak, pakai kaki ayam pun enggak apa-apalah. Maaf Tuhan, pakai kaki ayam, sepatuku apa basah gitu. Atau pakai sandal. Kalau memang itu kondisinya kan. Itu maksudnya mesbah itu, saudara. Tuhan terganggu oleh karena hal yang tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Gak ada nilainya itu. Apakah salah kita memperlihatkan baju kita yang cantik? Enggak, bagus. Tapi jangan itu jadikan pembenaran. Jangan itu menghalangimu. Kalau itu yang ada oleh karena pekerjaanmu segala macam, kau tampil adanya, enggak apa-apa. Yang penting kau siap datang. Mesbahmu itu betul-betul tulus di hadapan Tuhan. Dikatakan kepada Israel, tidak usah pahat-pahat. Itu saja.
Gak usah kau ukir-ukir. Karena yang penting adalah tadi pengkhotbah mengatakan perhatikan, lihat, jaga langkahmu kalau kau datang kepada Tuhan. Di rumah pun sama saja, saudara. Ketika saudara membangun mezbah ibadahmu di rumah, apa adanya. Kalau pakai tikar silakan pakai tikar. Kalau di kursi silakan di kursi. Jangan terpengaruh kepada orang. Kalau ada keluarga orang punya kamar tersendiri tempat ibadah mereka, kurang dong dunia kamar tersendiri ya mang. Julu adong main dah musik. Sampai mati mah kurang adong. Jadi enggak pernah kau ibadah. Ya kalau ada uangmu, kalau enggak ada pula, kau harapkan dengan orang lain, sama dengan orang lain. Apa yang ada? Hanya satunya. Asal jangan salah pengertian juga ya kan. Kata pendeta itu apa adanya. Ya, ketika kau bangun langsung, oh Tuhan, tidur lagi. Bukan itu saudara. Lap dulu apamu itu bilok. Lap dulu biloknya, sisir dulu rambutnya sedikit ya kan. Karena kita datang mau menghadap Tuhan loh. Firman Tuhan mengatakan, Petrus mengatakan harus dengan hormat dan takut. Kalaupun kita katakan sederhana, Tuhan itu mau datang menghampiri kita, janganlah anggap enteng. Gak boleh anggap enteng, saudara. Kita harus persiapkan, kita harus membuat mezbah itu dengan luar biasa, supaya api kita boleh tetap menyala. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mezbah itu tadi sifatnya sangat sederhana, polos dia. Bagaimana kau datang kepada Tuhan yang menurutmu itulah adanya pada waktu itu saja. Tetaplah bangun mezbah itu. Membangun mezbah itu kapanpun dan dimanapun. Di rumahmu iya, di tempat pekerjaanmu iya, di perjalananmu iya, dimanapun engkau. Karena mezbah itu artinya saudara, kita komunikasi dengan Tuhan. Firman Tuhan mencatat Abraham ketika dia berpindah-pindah, di mana dia ada mezbah di situ. Pindah ke sana, ada mezbah di situ. Pindah ke sana, ada mezbah di situ. Tetap ada mezbahnya. Tetap apinya menyala. Sehingga Tuhan sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pun seperti itu. Di tempat kerjamu pun engkau bangun mezbahmu. Tidak perlu seperti orang seberang. Harus pergi ke satu tempat, mungkin kalau ada nggak apa-apa, ya harus begini kan enggak. Di mana ruanganmu di situ, ruangan kerjamu itu, situ aja mezbahmu. Berkati saya Tuhan di sini, ini pekerjaan saya ini, saya di sini, berkati saya. Agungkan Tuhan di situ. Yang pertama hatimu, karena Tuhan mengenal hati saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Membangun mezbah bagi Allah. Yang berikut yang harus kita perhatikan dalam membangun mezbah ini, saudara kasih nama Tuhan, bahwa di dalam mezbah itu tadi kita mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Korban yang harus kita pahami adalah jiwa yang hancur, jiwa yang rapuh. Pemazmur mengatakan Allah sangat suka dengan jiwa yang hancur, dengan jiwa yang rapuh. Allah langsung turun tangan, saudara yang kasih nama Tuhan. Korban kita. Jadi ketika kita boleh datang kepada Tuhan, bawalah korban syukur dengan jiwa yang hancur, yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan boleh hadir di situ. Kita katakan tadi, apinya akan dinyalakan di situ. Sekalipun mungkin api itu redup, banyak anginnya yang boleh mematikannya, tetapi percayalah, Tuhan akan membuat api itu tetap terjaga. Pujian kita berkata, sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Dia akan pelihara itu dengan baik. Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan, Dia akan pertahankan itu. Karena engkau ada di situ, engkau disenangi, karena pujianmu di situ, korbanmu di situ. Saya katakan tadi, Allah tidak pernah mengecewakan, menyia-nyiakan segala korban kita kepadanya. Tidak pernah, saudara. Asal kita tadi memahami motivasi kita datang kepada Tuhan.
alasanmu datang kepada Tuhan. Dia ada di situ. Tangkaplah, raihlah, ambillah bagianmu di situ. Sudah dipersiapkan, sudah dipersiapkan. Serahkanlah keluargamu, anak-anakmu, pribadimu kepada Tuhan. Satu hal lagi yang perlu kita pahami, saudara, dan raih berkat Tuhan itu, saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Berkat yang kita terima itu tidak serta-merta seperti orang tua memberikan dengan enaknya kepada anaknya. Pak, minta uang beli roti. Nah, mungkin dalam 1-2 case bisa seperti itu. Sering kita alami mungkin. Ketika kita Tuhan tolong, langsung ditolong. Tapi dalam banyak hal, saudara, kita diuji. Kita dihadapkan kepada pertandingan. Saudara ingat perempuan Samaria yang mencoba mengambil remah-remah dari meja orang kaya yang berpesta itu? Ingat, saudara? Apa diibaratkan Tuhan dia? Apa diibaratkan Yesus dia? Anjing, kan? Tidak patut memberikan kepada anjing makanan anak-anak Tuhan, katanya. Tapi dia nggak mau tergoda dengan bahasa itu. Benar itu Tuhan. Benar, katanya. Dia mencoba stabil di situ, emosinya stabil, hatinya stabil, pikirannya stabil. Untuk itu bukan orang Batak, saudara. Kalau orang Batak mungkin nggak naik lebih-lebih lagi. Nggak naik, nggak jibuk rasa tuh gijong. Sugari, aku mau berditahan aku, berditahan aku, katanya. Berjudi bawa buati, ipaleleho iba, katanya kan. Dia bukan orang Batak, saudara. Dia yang memiliki iman yang teguh. Saya bukan mengatakan orang Batak itu salah, seperti itu semua, enggak. Karena biasanya kita kan egonya tinggi. Mama buru diraja dang anak diraja, dan anak niat tuban. Sudah itu raja, raja di dongat tubuh. Raja di hula-hula, raja di boru, raja di dongas sahuta, raja di sudi. Ay syollah tuban, ay homey, nonton. Sini itu raja. Semua raja. Enak itu, bagus. Ada pemerataan, bagus itu, saudara. Ya. Perempuan itu baik di situ. Benar Tuhan, katanya. Dijawabnya dengan lembut. Yesus mengatakan, inilah dia. Tidak ada iman seperti ini di Israel, katanya. Jadilah padamu berkat itu. Diambilnya, saudara. Diambilnya. Ya. Diambilnya. Ada banyak pelaku-pelaku firman Tuhan di Alkitab ini yang boleh kita lihat seperti itu. Mereka bertanding. Mereka baik untuk mendapatkan berkat itu. Mereka menang. Karena janji itu ya dan amin. Karena mereka membangun imannya, membangun mesbahnya di hadapan Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ini firman Tuhan berbicara kepada kita, bagaimana kita boleh membangun mesbah bagi Allah. Hai kaum bapa, bangun mesbah di rumahmu. Kaum ibu juga, bangun mesbah di tempat pekerjaanmu. Terlebih di dalam gereja ini, kita bangun mesbah bersama-sama, supaya Tuhan nyatakan kemuliaannya. Kalau api itu menyala, yakinkanlah, semua itu akan bisa kita atasi, bisa kita lewati. Api itu yang akan membakar itu. Persoalanmu apapun akan dibabat habis, dimakan habis oleh api itu. Api Kristus maksudnya. Asal kita pelihara mesbah itu dengan baik. Karena itu perhatikan tadi langkahmu. Jaga hatimu dan pikiranmu. Dia adalah sahabat yang sangat baik bagi kita. Jangan menjadi cengeng. Saya katakan tadi, menjadi sahabat. Jangan karena kau punya persoalan di sana kau benci kepada sahabatmu yang satu ini, yaitu Tuhan. Dia siap menolong engkau. Dia siap mengampuni engkau. Sehebat apapun dosamu, semerah apapun dosamu, katanya, diselesaikan dengan baik. Ditolong, diberikan jalan keluar. Itu ada bagiku, itu ada bagi saudara kita semua. Sama di hadapan Tuhan. Ketika firman Tuhan diperdengarkan bagi kita. Mari kita renungkan,
Mari kita imani. Paulus tadi sudah menjaminkan, benar keselamatan itu ada. Kami menyatakannya, benar katanya. Jangan mau Tuhani, kami bukan orang bodoh. Kami sudah melihatnya, kalaupun belum face to face, mata berhadapan mata. Tapi kami yakin, kalau tidak benar itu, udahlah, sama aja kita dengan orang yang di sana. Karena itu sebagai orang percaya maksudnya. Sebagai orang yang percaya, yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah dianugerahi segala janji itu, lihatlah setiap pribadi kita. Jangan, saudara selamat Tuhan, anggap itu sebagai satu hal yang tidak benar. Saya katakan tadi, kalau engkau sudah memahami berkat Tuhan, sudah kau saksikan anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagimu, kejarlah. Jangan berdiam di situ. Jangan stagnan di situ. Jangan berpuas diri hanya di situ. Masih banyak pintu-pintu yang akan dibukakan Tuhan bagimu. Tapi kalau kita tidak mau, ya udah sampai situ aja kau. Selesai. Saya percaya saudara, melalui kita masing-masing, rumah tangga kita, bahkan melalui gereja ini, Tuhan akan terus berkarya. Kalau kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang terus memanggil kita. Puji Tuhan. Dimanapun kita, mari kita bangkit, kita naik, kita berlari. Orang yang tidak berlari, jalanlah cepat. Percepatlah jalanmu. Kalau engkau bisa berlari, berlarilah. Karena ini pertandingan. Tinggalkan kawanmu. Silakan saja. Raihlah itu saudara yang dalam Tuhan. Tapi bangun mesbahmu. Bangun. Hai para pemuda juga, bangun mesbahmu di hadapan Tuhan. Bangun. Ibadahmu di hadapan Tuhan. Biarkan terus api itu menyala supaya Tuhan boleh berkarya di situ saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan yang punya segalanya akan boleh memberkati kita, akan boleh melindungi kita, dikuatkanlah kita dalam perjalanan ini, dibentengilah kita oleh firman Tuhan, dijagailah kita oleh malaikat surga. Maka saudara yang kasih nama Tuhan, jemaat yang kecil ini akan boleh luar biasa, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan baik di gereja ini, di rumahmu, di tempat kosmu, di pekerjaanmu, dimanapun. Berkatnya tetap mengalir bagi kita. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Kita akan bersukacita memuji Tuhan dari pujian kita Dinahu pikir Gano pari Dopak sudena sidalanake.